Nama saya Rival Fahretti, dan di video ini saya akan berbagi kepada teman-teman nih tentang bagaimana cara membudidayakan mencit. Nah, pokoknya bagi teman-teman yang ingin belajar berwirausaha ataupun belajar membudidayakan mencit, jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini and check it out. Nah, sebelum ke teknik budidaya, teman-teman perlu menyiapkan beberapa perlengkapan agar si budidaya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini yang pertama, teman-teman membutuhkan kandang. Untuk kandangnya itu sendiri, teman-teman bebas. Bisa menggunakan akuarium, rak, baskom, apapun itu terserah bebas. Tapi di sini saya menggunakan wadah kira-kira dengan ukuran 45 x 30 cm. Terus yang selanjutnya, penutup wadah atau penutup kandang agar si mencit safety dan tidak kabur tentunya. Jadi di sini saya menggunakan ram kawat dengan pinggiran bambu, kemudian ditempel menggunakan pipet. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi si mencit tidak kabur, tetap safety. Yang ketiga, teman-teman butuhkan yaitu tempat minum. Nah, untuk tempat minum di sini saya menggunakan botol bekas. Untuk nipelnya atau buntot, teman-teman bisa dapatkan di pet shop ataupun di toko-toko online yang ada gitu, murah. Kita kisaran 4.000 per biji ya. Kemudian selanjutnya teman-teman membutuhkan sekam ataupun bubuk gergaji sekam, baik itu sekam padi maupun sekam kayu. Nah, terus ada yang nanya, buat apa sih bang sekam ini? Jadi sekam ini berfungsi sebagai, pertama, selain untuk menjaga suhu kandang agar tetap hangat, sekam ini berfungsi sebagai penyerap bau yang tidak sedap atau nantinya menyerap bau dari kotoran yang dihasilkan oleh mencit. Nah, jadi hal yang paling penting atau yang perlu teman-teman siapkan, kandang, sekam, tutup kandang pastinya, dan botol minum. Kemudian kita lanjut ke teknik budidaya. Oke teman-teman, sekarang selanjutnya masuk ke teknik budidaya nih. Nah, yang pastinya sebelum membudidayakan mencit, teman-teman harus memiliki indukan. Nah, terus bagaimana sih bang cara memilih indukan yang baik? Nah, untuk indukan yang baik, pertama dari segi umur, teman-teman harus perhatikan dari segi umur. Untuk betina, usia produktif untuk indukan umur 3 bulan sampai 1 tahun. Meskipun dalam umur 2 bulan bisa dibudidayakan atau bisa diternakan, tapi dalam usia 2 bulan biasanya pertama rawan kanibalisme, karena mencit muda rawan kanibalisme ketika dia memiliki anak. Yang kedua, dari segi jumlah anakan pun kurang maksimal gitu, dari jumlah anakan pun kurang maksimal. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang ingin budidaya, jadi untuk mencit betina itu umur 3 bulan sampai 1 tahun. Yang jantan pun sama, 3 bulan sampai 1 tahun. Namun alangkah baiknya setelah 1 tahun teman-teman bisa menggantinya gitu ke mencit yang lebih produktif. Nah, kemudian di sini bagaimana sih bang cara membedakan mencit jantan dan betina? Jadi membedakan mencit jantan betina itu sangat mudah. Ketika teman-teman lihat di bagian belakang, ini betina ya, ini betina. Pastinya memiliki puting, tuh lihat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada puting. Kemudian di bagian belakangnya juga rata. Yang pertama memiliki puting. Sedangkan untuk mencit jantan, ketika kita lihat ke bagian samping, mudah-mudahan kelihatan loh, ada tonjolan dan memiliki buah zakar, tentunya tidak memiliki puting. Jadi sangat mudah gitu teman-teman membedakan antara jantan dan betina. Kemudian untuk perbandingannya, teman-teman harus perhatikan dalam satu kandang harus perbandingannya 4:1, jadi 4 betina 1 jantan. Nah, itu perbandingan yang sangat ideal untuk menghasilkan anakan itu. Dengan perbandingan tersebut biasanya dalam waktu 2 minggu si mencit pastinya sudah memiliki anak ataupun sudah mengandung anaknya biasanya. Nah, setelah si indukan mencitnya hamil, teman-teman pisahkan dalam satu kandang atau dalam kandang khusus. Jadi satu kandang itu berisi satu mencit yang sedang hamil. Jangan disatukan dengan mencit yang lainnya karena akan terjadi kanibalisme. Anakannya akan dimakan oleh mencit yang lainnya.
Ya, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan dalam membudidayakan mencit, yang pertama yaitu dari segi kebersihan kandang. Nah, kebersihan kandang sangat mempengaruhi kesehatan mencit. Nah, paling telat teman-teman bisa mengganti sekam ini seminggu sekali, paling telat seminggu sekali. Karena kenapa? Ketika semakin lama teman-teman mengganti sekam, maka akan semakin menimbulkan bau yang kurang sedap. Yang pertama, menimbulkan bau yang kurang sedap. Yang kedua, kesehatan mencitnya pun terganggu gitu, akan mempengaruhi kesehatan mencit. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa menggantinya dalam kurun waktu 1 minggu sekali lah. Jadi rutin 1 minggu sekali. Kemudian dari segi pakan harus diperhatikan, jangan sampai telat memberi makan gitu, karena akan mempengaruhi juga gitu terhadap si produksi mencitnya itu sendiri. Nah, dalam memberi makan, teman-teman bisa memberi makan mencit ini 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Ke tahap pemberian makan. Nah, di sini saya sering menggunakan layar, yaitu layar AD2. Tapi untuk layar sebenarnya untuk mencit segala jenis layar buat pakan ayam bisa dipakai, baik itu layar 51 ataupun 61 bisa juga dipakai. Tapi di sini saya menggunakan layar AD2 karena di samping harganya relatif murah, kemudian nutrisinya pun buat si mencit sangatlah baik gitu. Kemudian di sini saya sering menambahkan dedak ataupun sisa ampas dari penggilingan padi gitu, Nah, selain itu teman-teman juga bisa menambahkan kecambah atau toge. Nah, kenapa di sini saya memilih toge? Karena si kecambah itu sendiri sangat baik gitu untuk reproduksi atau kesuburan reproduksi si mencit itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan makanan-makanan sisa yang ada di rumah, semisal nasi sisa. Teman-teman juga bisa menambahkan nasi sisa, sayang daripada dibuang mending dikasihin ke si mencitnya gitu. Pokoknya untuk red ataupun mencit gak terlalu sulit dalam pemberian pakan. Apapun itu jenis makannya pasti dimakan. Tapi untuk budidaya alangkah baiknya diperhatikan gitu, supaya pertumbuhan si mencitnya juga lebih teratur ataupun lebih baik. Nah, teman-teman bisa tambahkan air ataupun tanpa air pun bisa. Tapi di sini saya menambahkan air agar si dedak, layar dan bahan yang lainnya bisa tercampur dengan baik. Jadi bisnis mencit bisa dibilang bisnis yang cukup menjanjikan, karena kenapa? Di samping dari segi pemeliharaan gak terlalu sulit, kemudian yang kedua dalam segi pengeluaran gak terlalu besar, karena pada dasarnya untuk pakan mencit apapun itu pasti dimakan gitu. Yang ketiga dari penjualan pun, omset dari penjualan pun lumayan menjanjikan gitu, karena biasanya mencit ini dicari oleh banyak orang. Yang pertama biasanya dicari oleh pecinta reptil, mereka membutuhkan untuk pakan ular, biawak, dan pakan reptil karnivora yang lainnya. Kemudian dari golongan akademisi, nah biasanya si mencit ini digunakan untuk tikus lab atau dipakai buat uji coba. Nah, jadi gitu teman. Nah, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka videonya, teman-teman bisa like. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan, komentar, kritik, dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Pokoknya sekian dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.